Shalom semuanya. Shalom. Good. Pendengarannya banyak Ganesha. Banyak apa, Bu? Ganesha. Garuda. Banyak Ganesha. Garuda. Banyak Ganesha. Maksudnya banyak roh-roh kebijaksanaan palsu. Itu Ganesha itu roh kebijaksanaan palsu. Tapi perah. Oke, mereka jadikan jiwa-jiwa itu sebagai sapi perah. Jiwa-jiwa kering. Jiwa-jiwa mengalami kekeringan. Hujan berkat bagi yang mengasihi Dia. Buat firman-Nya Mazmur 26 ayat 4 sampai 12. Beda kalau hujan berkat mah. Oke, berkat itu sudah diberikan sama Tuhan untuk engkau. Hanya tinggal engkau tahu cara menerimanya. Halo? Hanya engkau harus tahu cara menerima berkat itu. Kunci berkat sudah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana supaya engkau dapat menerima berkat itu? Jauhkan diri dari persungutan. Halo? Ada masalah sedikit bersungut-sungut. Manusiawi kan? Kedua, jauhkan diri dari ketidakpercayaan. Mau diberkati tapi nggak percaya, itu penghinaan sama Tuhan. Loh? Lalu kemudian betul-betul percaya. Kalau betul-betul percaya tidak ada kekhawatiran. Sudah nggak ada kekhawatiran nggak? Masih. Bereskan dulu kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu sama dengan tidak percaya. Ya, tadi di mana Mazmur berapa tadi? 26 ayat 4. Ya, Mazmur 26 ayat 4 sampai 6. 12. 1, 2, 3. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci pada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik. Aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku pada tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu. Ya Tuhan, aku tidak duduk dengan penipu. Ada memang orang profesinya nipu, tapi ada orang yang terpaksa menipu, tidak ada maksud. Tapi terpaksa masuk ke dalam tipu muslihat. Tipu muslihat apa? Ekonomi. Ekonomi. Misalnya banyak ditawarkan kartu kredit, betul nggak? Kartu kredit itu bukan untuk nambahin modal, hanya sebagai pengganti uang cash. Tapi kadang-kadang kita anggap tuh kartu kredit sudah punya 3, ada lagi yang tawarin jadi 6 ada yang tawarin 7, 5, 8, 9, 10. Akhirnya apa? 12. Akhirnya gesek yang satu nutup yang lain, gesek yang satu nutup yang lain. Tapi nggak dipikirkan bunganya sangat besar. Akhirnya banyak yang terjebak. Nah itu tidak disengaja, ya. Tapi memang ada orang yang memang profesinya, misalnya selalu ganti-ganti KTP. Ya, ganti-ganti KTP, habis nipu di sana, yang celakanya nipunya di gereja lagi. Banyak seperti itu. Nah itu. Ada juga menipu dengan yang ditipu itu adalah harta. Ada juga yang nipu jiwa. Halo? Yang nipu jiwanya gimana nih? Oke, terjemahan sendiri aja. Ya, yang tadi dulu. Ya, jadi kalau engkau mau diberkati,
berusaha. Jangan sampai tertipu, karena ya sebenarnya Yesus katakan iblis itu apa sih sebenarnya, siapa dia? Bapa segala penipu. Lalu dan dengan orang munafik. Yang munafik itu gimana? Purba. Halo? Pura-pura baik. Ini cowok nih, banyak yang suka purba. Baik, kalau ada maunya. Cewek banyak beli orang. Kalau cewek gimana? Itu ya. Kenapa? Itulah. Itu memang tabiat daging. Itu tabiat daging. Tapi manusia roh dipersiapkan untuk menjadi tidak munafik. Dengan orang munafik, kata Daud, aku tidak bergaul. Nah, bagaimana dengan kita? Halo, bagaimana dengan kita? Daud tidak mau bergaul dengan orang munafik. Bagaimana kita? Nggak mau juga Om. Oh, nggak mau juga? Nah, nggak mau menjauh maksudnya. Lalu, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Engkau sudah lebih tahu, saya nggak perlu terangkan yang jahat itu yang mana. Ya. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Jangan membenci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Maksudnya orang fasik ini apa? Orang fasik apa maksudnya? Orang yang mengerti kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang tahu firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Lalu, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Waktu Gubernur Yerusalem waktu itu, waktu dia mau menyuruh Yesus, mau menyerahkan untuk Yesus disalib, namanya siapa? Pontius siapa? Pontius Pilatus. Dia mencuci tangannya. Ya. Lalu dia menyerahkan Yesus sebagai tanda dia tidak ikut berdosa. Tapi tetap aja, karena yang punya kekuasaan dia. Amin. Sehingga waktu itu Pilatus, pada waktu pasukan Tuhan masuk ke wilayah neraka, dia sedang disiksa di tempat yang sangat-sangat mengerikan, karena dia menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Jadi Pilatus ada di mana sekarang? Ada di mana? Ada di neraka. Siapa yang ingin melihat Pontius Pilatus ke neraka? Jangan takut, nggak akan ditinggalin di sana, kecuali kalau mau tinggal ya nggak apa-apa. Tuhan beri hak bebas. Ya, ya. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Kalau kita sudah tidak bergaul, melakukan, sudah memperbaiki diri kita, sudah mentransformasi diri kita, lalu kemudian kesukaan kita belajar mengelilingi mezbah Tuhan. Maksudnya mengelilingi mezbah Tuhan ini bagaimana sih? Berdoa minimal 1 jam. Itu paling sedikit 1 jam ya. Jenderal berapa jam? Sudah sampai berapa jam Jenderal? 2 jam kurang berapa? Diskon berapa mintanya? Oh, banyak. Pantesan nggak beranjak. Biasanya kata Tuhan harus dikondisikan baru bisa sampai 2 jam. Oh ampun. Lanjut. Ya. Kemudian apa? Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Makanya kalau saya suka teriak, nyaringkan suaramu, bukan saya, firman Tuhan. Ini suka salah aja. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Tetap aja. Ya, jadi di sini lihat Daud sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring.
Jadi kalau ngomong sama Tuhan tuh jangan bisik-bisik. Yang suka komat kamit itu dukun. Anak-anak Tuhan nggak ngomong sama Tuhan jelas. Ya Tuhan, aku pingin ini, aku mau ini, aku perlu ini, aku perlu itu. Jangan komat kamit. Ya. Dan lalu apa dibilang? Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kalau saya mau tanya, siapa di antara engkau sudah merasakan dan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu? Angkat tangan. Wah, mantap. Benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Masalahnya, engkau ceritakan kepada siapa kebaikan Tuhan itu? Semua orang. Yang benar. Saya ketemu di jalan, saya tanya, Novita, beritahu Tuhan nggak tentang perbuatan ajaib? Saya tanya sama malaikatnya, enggak tuh. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bersaksi. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Pada saat engkau bersaksi, pada saat itu mujizat-mujizat akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang paling tepat itu yang engkau saksikan itu adalah pengalamanmu sendiri dengan Tuhan, bukan pengalaman orang lain, ya, tapi pengalamanmu sendiri. Lalu apa? Aku cinta kepada rumah kediamanmu. Halo? Cintamu kepada siapa? Cintamu kepada siapa? Ah, yang benar. Sudah dibuktikan belum? Tuhan bilang, engkau ketemu uang 1 koper. Ketemu nih. Uang 1 koper. Nggak tahu punya siapa. Apa yang akan kau lakukan? Jadi Tuhan ditukar sama uang sekoper ya. Ya. Lalu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Lihat, Tuhan punya tempat kediaman. Artinya apa? Tuhan punya tempat kediaman. Engkau punya, yang disebut tempat kediaman itu apa? Rumah. Siapa ingin berkunjung ke rumah Bapak? Benar nih. Kalau berkunjung nggak pasti gimana? Kata orang semuanya berlomba-lomba pengen ke surga. Tapi kalau disuruh duluan nggak mau. Ya tenang, engkau dalam roh. Engkau dalam roh bisa berkunjung. Kalau orang dunia nggak bisa pergi, nggak akan balik lagi. Tapi manusia roh kita bisa berkali-kali. Saat engkau mulai berbahasa roh itu engkau berkunjung ke rumah Bapa. Tadi kan kita pergi, buktinya engkau balik semua roh. Kalau perhatikan orang yang tidak ada roh Tuhan, mereka sama dengan zombie. Orang yang manusia rohnya belum dilahirkan oleh Roh Kudus, kata Tuhan itu zombie. Jadi di dalam roh itu zombie ya. 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 Kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Lanjut. Sudah? Oke, silakan lanjut. Siapa lagi? Sampai 12. Panjang banget. Ya. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa. Ini doanya Daud. Jangan mencabut nyawaku bersama dengan orang berdosa. Ya Tuhan nggak mungkin salah cabut lah ya. Kalau seolah-olah Tuhan bisa salah cabut. Kenapa dia bilang janganlah mencabut nyawa bersama-sama dengan orang berdosa? Kenapa coba? Kenapa Daud minta gitu?
Kenapa? Karena dia juga sadari bahwa dia juga orang berdosa. Amin. Daud tidak berdosa karena dibenarkan. Engkau juga kan dibenarkan kan? Amin. Coba siapa yang sudah benar-benar, sudah betul-betul benar? Masih level dibenarkan. Perhatikan. Jadi masih tertulis kepada kitab kehidupan. Kalau engkau sudah benar-benar, baru masuk level ditulis di kitab orang benar. Lalu kalau engkau jadi raja-raja, engkau tertulis namamu di kitab para raja. Ya. Orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan tangan kanannya menerima suapan, menerima suap. Ya, menerima suap. Jadi ya, dengan kata lain, dia berbicara ini di dalam lingkungan dia sebagai raja, tentunya banyak anak buahnya yang menerima suap dari orang-orang di sekitarnya. Ya, oke, nanti kita baca selanjutnya itu. Silakan para pelihat yang lain. Para pelihat yang lain lanjut. Para pelihat yang lain laporan apa yang kau lihat. Supaya apa yang engkau lakukan itu betul-betul nyata ya, bukannya tidak nyata. Shalom. Habis itu selanjutnya maju, yang selanjutnya akan menyampaikan pesan Tuhan. Penglihatan pertama saya yang tadi saya lihat adalah saya lihat seperti ulir seperti ini, itu seperti biasa kalau penglihatan saya. Lalu saya lihat itu adalah senjata yang kita pakai di mana para penari kita itu menggunakan pedang, tapi ketika diseluruhkan itu membentuk seperti gulungan angin, seperti itu. Untuk peperangan kali ini saya dilihat 3 area, darat, laut, dan udara. Peperangan malam ini komplit di semua area itu ada berperang. Dan ini pertama kali saya lihat perang yang spektakuler, di mana di situ banyak ledakan, di situ banyak debu, di situ banyak asap. Itu yang saya lihat. Kalau untuk di darat, melanjutkan yang kemarin yang katanya ada candi itu, yang kayak Ko Anton, terus saya lihat kita punya, saya jelas formasi perangnya di darat. Yang saya sebut ini adalah formasi S. Kenapa S? Karena di situ ada setiap pasukan terdiri dari tank besar, itu tank emas, ada 4 berjejer, emas di depan, emas di belakang, di bagian kedua-tiga itu yang perak, itu semuanya menjadi satu, lalu dibentengi oleh perisai-perisai, dan itu bergeraknya seperti ular seperti ini, itu menghancurkan seluruh kuil-kuil yang bentuknya seperti candi sampai ke tingkat yang paling atas. Ketika kita dihadang di atas, ternyata kita tuh berbelok ke kanan. Ketika dihadang ke kanan, kita naik ke atas. Ketika dihadang ke atas, kita turun lagi. Jadi kita tidak terkejar. Dan itu di darat itu pasukan yang kita serbu itu kebanyakan adalah seperti tengkorak-tengkorak hidup. Lalu orang mati. Orang mati. Oke, tadi ini dulu. Penglihatan tadi, tank emas berbicara dari level jenderal yang siapa di antara engkau di sini yang memiliki yang sudah diberi oleh Tuhan tank emas? Berapa unit? 6 unit, berapa unit? 1 unit, yang lain berapa unit? 6 unit, berapa unit? Berapa? 3 8. Tetapi yang dipakai tadi cuma berapa? 8. Ya, yang dipakai tank emasnya. Tank emas yang dipakai 8, yang lain tidak dipakai. Lalu kalau dia tank perak, artinya level jenderal yang lebih rendah. Jadi pasukan emas ini berbicara dari daya hancur, daya ledak, ya, yang sangat luar biasa, atau dengan kata lain diberikan oleh Tuhan kuasa. Di dunia iblis juga sama. Kalau misalnya kenapa ada naga emas? Artinya seseorang yang mencapai kedudukan yang tinggi di kerajaan iblis. Nah, engkau juga sama. Misalnya singa kecil, kemudian singa dewasa. Demikian juga Raja Wali, ada Raja Wali emas. Itu tingkat-tingkat pencapaian anak Tuhan. Lalu peperangan kita tadi menghancurkan pemerintahan iblis, di mana iblis memerintah lewat apa? Iblis memerintah lewat semua agama yang ada di dunia. Perhatikan, agama. Makanya Yesus tidak menyuruh engkau membuat agama, mengikuti agama. Yesus menyuruh engkau jadi muridnya. Katakan, Yesus menyuruh engkau jadi muridnya. Yesus menyuruh engkau jadi muridnya. Jadilah murid Yesus. Jadilah murid Yesus. Maka engkau akan menjadi. Maka engkau akan menjadi Sama seperti Yesus. sama seperti Beri Yesus. kemuliaan kepada Tuhan.
Dengan kata lain berbelok-belok. Ini strategi. Kadang-kadang pasukan itu membuat formasi busur panah. Kadang-kadang pasukan membuat formasi U. Kadang-kadang pasukan membuat formasi lingkaran. Ya, karena wilayah ini sangat luas. Itulah kenapa tadi lagunya berganti-ganti, pindah-pindah. Cepat kan tadi? Biasanya kan waktu di Sewan kemarin lagunya standar. Itu terus, ya, tidak berpindah-pindah nada. Kalau hari ini perpindahannya cepat. Jadi itu, kalau dia berpindah itu berarti dia berbelok. Dia berpindah, dia berbelok. Dia berpindah itu berarti dia berbelok. Lalu saat ada serangan dari atas dia masuk. Kita diam. Jadi betul-betul peperangan rohani itu nyata. Dan karena ahli strategi kita adalah panglima kita adalah Yesus, engkau tidak mungkin kalah. Amin. Kecuali memang engkau menyerah kalah. Ya, kita tidak bisa kalah. Dan tawanan yang sudah ditangkap tidak bisa lepas. Tapi banyak jenderal Tuhan murah hati. Setan dari tangkap dia lepas. Nggak tahu kayak tadi apa dia terima suap gitu ya. Ya, hanya intervensi saja. Ya lanjut. Ya, saya selesaikan yang di darat terlebih dahulu. Setelah tokoh-tokoh orang itu kita lalui, berganti pasukannya menjadi pasukan seperti yang disebutkan tadi, ada penari pendet dan penari-penari dari Jawa. Itu yang melawan kita, lalu kita serang, lalu mereka bersatu menjadi satu dewa dengan tangan 8, di mana tangan kirinya memegang trisula, lalu dia memegang busur panah, lalu dia ada memegang seperti sabit, lalu tangan yang paling bawah seperti ini, lalu di tangan kanannya paling bawah juga seperti ini, lalu dia ada tombak, dia ada sabit, terus dia ada yang seperti matahari bentuknya, lalu dia seperti kapak itu. Lalu kita perangi mereka, itu berhasil ditangkap. Saya dapatnya itu bintangnya 8 Om. Lalu itu dibuntungin semua tangannya, jadi dia seperti ulet, dia cuma bisa begini-begini. Itu saya dapat. Lalu peperangan yang ada di udara, itu kita melawan pasukan seperti kelelawar, di mana dipimpin oleh satu wanita berkulit hitam menggunakan bulu-bulu, mukanya seperti muka Raja Wali. Seperti itu. Lalu pasukan kita yang di udara itu menggunakan formasi yang seperti Om bilang tadi, itu formasinya seperti busur panah Om, di mana ada pesawat yang besar, pesawat jet besar itu di tengah-tengah, lalu yang DV-nya itu pesawat-pesawat tempur yang kecil-kecil. Lalu ketika kita menemukan musuh, mereka mendekat lalu berbuat formasi bulat, itu ditembak jatuh ke bawah. Di mana di sini kerjasama antara darat, laut, dan udara sangat baik. Ketika ada yang di udara jatuh ke bawah, itu dibantu diserbu sama yang di darat sama yang di air. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang di laut, itu menggunakan formasi U, di mana ada pesawat tanker yang besar sama kapal selam itu di tengah-tengah, lalu kapal kecil-kecil speedboat itu membentuk U. Ketika sudah mendapat sama dilingkari juga lalu ditembak sama-sama. Nah, kalau untuk yang di laut itu menggunakan tunggangannya dipimpin oleh satu orang dewi. Itu model-modelnya kayak Nyai Roro Kidul, tapi saya nggak tahu Om jelasnya itu siapa. Itu sebenarnya Nyai Roro Kidul. Lalu pasukan mereka itu itu wanita semua tapi tidak mengenakan baju bagian atas. Itu telanjang. Di mana saya lihat banyak jenderal kita yang tetap sedikit seperti itu. Makanya tadi hawanya panas sekali Om. Untung penglihatannya nggak langsung buyar. Makanya saya geleng-geleng sebenarnya ngomongnya penuhan geleng-geleng. Tapi sayangnya ketika yang pemimpinnya itu dia kabur Om terakhir. Dia kabur, lalu yang saya dapatkan dari 1.475.000 itu masih ada sisa setengahnya lagi yang mesti kita basmi Om. Baru setengah. Kan kan kemarin Tuhan bilang di Sewan bersambung. Jadi masih bersambung besok peperangan kita ya. Jadi tadi bukan kabur, dibiarin kabur, kan saya udah bilang anak-anak Tuhan murah hati. Dia lepasin ya, ini karena urusannya untuk besok.